yassara wa rafa'al haraj falawul hamdu katsiran. Wa baina dzalika alaihi salam bi qawlihi tuzawwizu li an ummatil khata' tuzawwizu li an ummatil khata' wan nisyan wa mastakra hawa alaihi wa ma haddathu bihi anfusahum wa ma lam yaqulu aw ya'malu al-hadith. Wa qalu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran. Amara minhu subhanahu bil maut 'ala al-islam wa huwa dinullah alladhi akhbara fi kitabihi annahu din indahu wa annahu la yuqbalu min ahadin siwa wa annahu ad-din alladhi radiya li rasulihi wa li ibadihi al-mu'minin. Faqala ta'ala inna dina indallahi al-islam. Wa qala ta'ala wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali agama Islam. Walaupun itu agama sehebat apapun tetap tidak diterima oleh Allah. Seperti ada di India, ya kalau nggak salah, siapa namanya yang sudah mati, yang Kribo itu, ya itu dia mempunyai kehebatan, siapa namanya? Alibaba, Sebaba, itu hebat itu, ya itu apa misalnya datang sesuka dia bisa batu bisa jadi emas, bisa dijual loh. Ada orang datang butuh uang dikasih, tangannya buka, kotor kasih uang, ya seakan-akan dia Tuhan. Ya, ente kalau ketemu dia bisa kesihir ente. Kalau aki imannya nggak kuat, ya kalian tidak pegang teguh dengan ini. Ya, inna dina indallahil Islam. Surat Al-Imran ayat yang ke-19. Salim tulis Al-Imran ayat 19. Nah, itu pegangan hidup buat kalian tuh. Inna dina indallahil Islam. Kalau ada orang kaya ngiming-ngimingin mau ngasih uang, mau ngasih ini, suruh masuk Kristen, suruh masuk agamanya dia, ente harus ingat inna dina indallahil Islam. Ya walaupun dia memberikan kekayaan, dia memberikan jabatan, kalau ente masuk agama ente anak kasih istri 4, mau nggak? Mau nggak ente? Nggak mau, tidak boleh. Agama inna dina indallahil Islam tidak bisa tergantikan dengan apapun akidah kita. Paham ya? Kalau ente masuk agama ente jadi bos, punya kantor, punya mobil Alphard 65, mau? Siapa yang naikin 65 satu aja gak bisa ya? Mau suruh ganti agamanya, masuk ke agama Kristen, masuk ke agama Hindu, mau masuk agama Buddha, ente ada jadikan wakilnya Jokowi, mau? Tapi ente masuk Kristen, mau? Islam aja gak mau ya? Jadi gak boleh. Inna dina indallahil Islam. Apalagi cuma dikasih Indomie. Ya datang ke kampung ente, ada orang ngasih ente Indomie, ngasih duit 100.000, ya diterima apa enggak? Tidak. Diterima apa enggak? Tidak. Diterima, tapi jangan masuk Kristen. Ya, orang dikasih Indomie terima enggak? Terima, tapi suruh masuk Kristen mau enggak? Nah, ini saya kasih Indomie terima, iya Pak. Terima Indomie mah duit, ya duit berapa tadi? 100.000, terima. Tapi kalau suruh masuk Kristen, jangan, balikin lagi. Kalau ada suruh masuk Kristen, ya, ente nih, misalnya ente Ricky, tiba-tiba ada orang Kristen masih ente kalau mau masuk Kristen, ane kasih anak gadis, anak cantik, putih banget, ente kalah putihnya. Mau nggak ente? Tapi suruh masuk Kristen, jangan pokoknya ya. Lihat inna dina indallahil wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Al-Imran ayat 85. Al-Imran ayat 85. Ente nanti lihat tuh, ente nanti ke masjid sambil nunggu
adzan Isya sambil nunggu sholat jamaah, apa yang Buya sampaikan, kita lihat Quran, cari Ali Imran ayat 85, ente hafalin. Begitu orang belajar, ya orang belajar begitu. Anak kasih PR, lihat surat Al Imran ayat 85. Allah berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang berpegangan, yang masuk Islam, yang percaya dengan agama selain Islam, maksudnya bukan Islam, selain Islam, wa may yabtaghi ghairal islam dinan, yang menjadikan agama selain Islam agamanya, fala yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat menjadi orang-orang yang amalnya enggak diterima. Ente pikir orang-orang yang non muslim itu beramal, bersedekah terus diterima oleh Allah? Enggak diterima. Tapi kalau ya sama Yesus mungkin diterima. Tapi dia gimana nerimanya, orang tangannya lagi dipaku, kan lagi disalib, kan nggak bisa nerimanya juga. Baik. Jadi kalau oleh agama kita, agama Islam nggak bisa. Orang kafir beramal nggak diterima oleh Allah. Falan yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia selama-lamanya di neraka itu orang yang rugi. Orang-orang yang murtad, naudzubillah, nasallallahu wal afiyah, orang-orang yang kafir, kalau dia nanti masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, begitu semuanya udah pada masuk neraka, itu pintu neraka ditutup, enggak akan pernah dibuka selama-lamanya. Allahu akbar. Jadi apa coba? Kalau manusia dibakar di dunia 5 tahun misalnya, masih ada, itu kalau hidup masih ada jedanya istirahat, ya mungkin dia mati masih ada amal akhirat, kalau dia fisabilillah masuk surga. Tapi kalau di akhirat dimasukkan ke neraka, pintu neraka wala yanzuru ilaihim, ditutup dan Allah tidak mau melihat lagi orang yang di neraka itu, naudzubillah. Coba itu bayangkan gimana. Siapa yang bisa nolong? Jadi kalau ente mau berbuat dosa, mau berbuat salah, pikir dulu. Pikir. Pernah nggak ente bakar api, terus ente deketin panasnya gimana? Berasa nggak? Itu baru satu bagian kecil daripada api neraka Allah. Api dunia itu, api neraka itu 70 kali lipat panasnya dibanding api dunia. Jadi jangan sembarangan. Jadi kalau mau berbuat salah, mikir. Mau nyakitin temannya, berpikir. Mau menyakitin gurunya, berpikir. Mau nyakitin orang tuanya, berpikir. Mau nyakitin saudara yang muslim, berpikir. Kenapa? Karena semuanya bakal dihisab. Nah ini puncak atau tugasnya seorang santri menuntut ilmu agar apa? Agar takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kembali ingat ya, hanya agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan diselamatkan oleh Allah. Selain agama Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Allah ya. Kita di depan, pindah ke belakang. Ayo pindah sini, depan. Di belakang ngantuk. Ayo lanjut. Wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Dan Allah sudah ikrarkan tuh di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Cari lagi nanti tuh, dihafalkan lagi. Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Jelas-jelas Allah sebutkan wa raditu, dan aku rela, aku ridho, lakumul Islam, Islam menjadi agama. Lakumul Islam. Jadi di ayat ini lebih jelas lagi Allah sebutkan, raditu billah, raditu lakumul Islam dinan. Aku telah rela
Aku telah ridho agama Islam menjadi agama kalian semuanya. Jadi agama kita ini agama Islam, agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain agama Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia itu orang sangat baik, meskipun orang itu sangat dermawan, meskipun orang itu tauhidnya kepada agamanya sangat kuat, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente punya teman Nasrani atau non muslim baik sekali sama kamu, sama kalian semua ini banyak tolongnya, baginya tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sayang nggak kira-kira? Rugi nggak? Rugi. Tapi kalau agama Islam, ya walaupun tukang tidur, ya melongo terus, enggak sambil pegang jenggot yang nggak ada ujungnya. Nabil nih megang-megang jenggot, tapi jenggotnya nggak ada. Tapi jenggotnya nggak ada. Tapi kalau dia beramal, senyum kepada saudaranya dapat pahala. Cuman senyum doang, ya. Ya, gimana senyumnya? Begitu doang dapat pahala tuh. Kenapa? Karena dia beragama Islam. Hanya pantas kalau ada benda idai guru-guru kita, alhamdulillah. Ada hari ni'mal azimah. Amin ya amin al-azimah, nikmatul iman wal Islam. Allahu a'lam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Radhiyallahu anhu wa ankum. Bab adabil akal wa syurbi ila an qala wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarabi mi'ah khamsa wa khamsin. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu bi syarabi thalathan, rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayatnya Imam Anas bin Malik, beliau itu kalau minum 3 kali nafas. Kalau minum tiga, itu sunnah kalau minum. Jangan minum nggak dapat sunnah, ya. Bisa nggak kalau diamalkan nih? Bisa nggak? Orang yang mengamalkan sunnah Nabi itu pahalanya pahala orang yang syahid. Satu, orang yang mengamalkan sunnah Nabi dia nanti akan bersama Nabi. Man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Ada lagi, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati kana lahu ajrun syahid. Orang yang menghidupkan sunnah di saat umat Islam ini mulai rusak, mulai jauh dari sunnah, maka dia mendapatkan pahalanya orang yang berjuang di jalan Allah. Coba kalian hidupkan sunnah yang kalian tahu nih, yang kalian tahu, amalkan, kerjakan. Ya Muhammad Nur, nanti kalau ente amalkan ilmu yang sedikit, nanti sama Allah dikasih ilmu yang lebih banyak. Justru orang yang lebih cepat mendapatkan ilmu tuh kayak orang-orang kayak Muhammad Nur, merasa dirinya bodoh, merasa dirinya kurang, merasa dirinya tidak pintar. Itu yang paling cepat dapat ilmu. Yang bahaya itu malah yang merasa dirinya lebih pintar dari Muhammad Nur, lebih hebat dari Muhammad Nur. Ini akan hancur dengan ilmunya. Ya, jadi kalau dapat ilmu sedikit amalkan. Nah, Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك سمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم رواه ابن سني. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم دعا لهم فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة رواه ابن سني. Jadi kalau santri itu wajib hukumnya mengamalkan sunnah. Seorang santri wajib hukumnya mengamalkan sunnah. Kenapa? Karena santri ini mereka sedang belajar untuk dirinya dan untuk orang lain, untuk berdakwah. Karena santri adalah pewarisnya para nabi. Jadi sunnah itu harus diutamakan dalam kehidupannya. Jelas ya? Itu santri. Yang selain santri, kalau dia itu mengaku cinta sama Nabi, wajib hukumnya mengerjakan sunnahnya Nabi. Kenapa? Karena cinta itu yang menjadikan dirinya wajib. Cinta itu yang menjadikan dirinya wajib. Ya Rauf, cinta yang menjadikan dirinya wajib. Ente kalau cinta kepada seseorang, kalian kalau jatuh cinta kepada seseorang, senang kepada seseorang, kalian akan berusaha, berupaya untuk datang, untuk menghampiri orang itu dengan apapun upaya, mengambil hatinya. Ya, kalau tetangga ente ada anak gadis, pasti ente pagi-pagi udah repot. Yang pura-pura nyapu lah, yang setiap jalan ke depan rumahnya pakai batuk lah. Ya enggak? Kenapa ayo? Cari gimana caranya anak cinta. Kalau ente cinta sama Nabi, ente harus mengambil hatinya Nabi. Ente harus caper sama Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan yang ente bisa daripada sunnahnya Nabi Muhammad. Ente harus atau wajib kalau santri. Nah, kalau ada santri ngeremehin sunnah, aduh. Takut gak berkah itu. Santri harus. Ya. Ada di antaranya tadi seperti contohnya hari ini kita dapat 2 ilmu tentang hadis. Ya. Apa itu? Minumnya dengan 3. Ada. Ustaz Ali menjadikan hadis-hadis tentang sunnah Nabi dikumpulkan yang pendek-pendek, ifadu alaihi, dihafalkan kepada mereka. Nah, kemudian yang keduanya, kalau makan jangan pernah lupa baca bismillah. Samillah yang kemarin tuh. Ya. Wakul biyami. Dan kalau makan dengan tangan kanan. Dan wakul fima ya. Biarin, dan yang ada yang dekat, kalau makan yang dekat, kalau yang dekat sambal, ya udah sambal aja makan. Ya, diputar sambal, ya udah sambal lagi dulu. Kayak ada film dulu apa? Ada dulu film Dono Kasino Indo gitu ya. Boleh tuh anak-anak nanti disetelin, ada YouTube di sini nih. Kalau kapan? Harusnya malam Jumat ya. Ya setelin, ada lihat film-film hiburan biar mukanya nggak kayak muka alam akhirat semua. Ya, boleh setelin film dulu. Makan Dono, makan rame-rame, main meja. Ini meja yang kalau disetel diinjek muter.
begitu diputar, begitu kita cet, kena sambal, ambil sambal, diputar lagi, cet, sambal lagi, masih bisa. Ente, oh tapi kalau kayak ente mau ditawarin apa aja dimakan ente, ya apa aja dimakan, sudah cepet dikolakin juga ente. Naam, alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doanya ya, sekali alim haula ya. Biar apa? Biar membaca doa ini ada beberapa versi dan kita mendapatkan maghfirul lahu ma taqaddama min. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu anhu wa ankum. Al-kitab Fawaidul Mukhtar ila annahu anqal min kalami Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ma'na ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba'un qabla an tasiru sadatan fa innakum idha sirtum sadatan matbu'ina imtana'tum min at-ta'allumi lirtifa'i manzilatikum wa kathrati ashghalikum wa hadha ma'na qawl al-imam asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tafaqqah qabla an tar'asa fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Ishtaka wahidun ila al-habib Abdullah al-Haddad qallat ar-rizq faqala lahu ihmal katabaka watlubil ilma katabaka watlubil ilma. Abdullah qallat ar-rizq Silaman. Ishtaka wahid ila al-habib. Ada satu orang, ini fawaid ya. Ini buat orang-orang yang nggak punya duit ya Tuhan. Ini resep buat orang-orang yang nggak punya duit kayak itu. Nah, ini resepnya. Kalau punya duit ada resepnya ini. Ya, ada orang datang kepada Habib Abdullah Al-Haddad, ishtaka anqilati rezeki. Ya, nggak punya duit, sempit hidupnya, susah. Habib gitu, Habib nggak punya duit, ada banyak utang, ada susah gitu kan. Terus dikasih resep sama Habib Abdullah. Apa resepnya? Ihmal kitabaka. Ihmil kitab. Terus watlubil ilma. Ihmil kitabaka watlubil ilma. Ambil ente, bawa ente, ihmil bawa ente kitab, cari ilmu, maka rezeki ente akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Paham nggak? Ambil kitab ente dan cari ilmu. Ihmil kitab watlubil ilm. Bawa kitab ente dan cari ilmu, maka rezeki ente akan dimudahkan oleh Allah. Itu ente ada kalian ini subhanallah, rizkinya sangat dimudahkan oleh Allah. Kalian ini sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, rizki kalian di pondok Masya Allah. Buat kalian tidak melihatnya, tidak pandai menghitungnya, tidak pandai mensyukurinya, kalian itu penuh dengan rizki. Kenapa sebabnya? Karena kalian ada orang-orang yang belajar. Kalian itu terkadang melihat rezeki itu yang di depan, yang nggak kelihatan, yang diharapkan. Sementara yang datang tanpa ditunggu-tunggu, tanpa disadari, itu lebih banyak daripada yang kita harap. Jadi kalau kita punya masalah, ente lagi pengen, misalnya ente pengen dapat kiriman, ente pengen makan enak, itu belajar semua itu. Nanti kita butuh, belajar suku-suku. Kirim. Ente lagi pengen makan bakso. Ada yang lagi pengen makan bakso nggak? Ada. Ente bawa kitab ente, datang ke Ustaz Kamal. Tapi ente belajar serius, jangan dia buka kitab pikirin bakso. Setiap halaman bakso. Enggak.
kalau mau dimudahkan rezekinya oleh Allah, ihmil kita apa? Kuat lebih ilmu. Ajib insyaallah. Rajulillah ila rabbil alamin. Anil Imam Asy'arani annahu kana yahsulu lahu suda'un fi ra'sihi bisababi takrari mahfudatihi ma habsin nafsi fa yukhbiru shaykhahu Syekhu Zakaria Al-Ansari bidzalik. Nah, ente pusing, ente punya kepala pusing, ente enggak segala. Hah? Imam Syarif terus Ya kan yang fi ra'sihi bisababi takrari mahfudatihi ma habsin nafsi. nah, kalau orang-orang dulu itu kalau pusing, stres, dia malah ngulang-ngulang hafalan. Ya, Anwar. Dulu pusing, ulang hafalan. Stres, banyak hutang, ulangi hafalan. Wahabsu nafs, dan dia nggak keluar rumah. Dia diam diri, ngurung diri. Gitu. Kepalanya pusing gitu. Ya, hafalin mahfulatnya. Adalah yang dulu akan khalifah yang seru-seru kan. Dan kalau yang dulu hilang nanti kalau pusing itu hilang. Perlu dicoba, ya, coba nanti. Yang kepalanya pusing, ya, yang suka pusing kepalanya, ente ambil mahfudzat, ente ambil kalimatul asma afal, ya, ya diira ya, ira ya takut. Awal marah anak ambil yura ya takut, ira. Jadi kalau pusing, yura kangen, akan yang kulit, saya baca seru-seru baik, ya, ya, ambil. Fayaqulu iqra'il ilma wa nul istishfa bihi yahsul laka shifa. Fayrawil istishfa bil ilmi fayahsulu lahu shifa. Man istashfa'a bil ilmi yahsulu lahu shifa. Barang siapa yang mencari obat dengan ilmu, maka Allah akan berikan obat yang ada pada ilmu. Subhanallah. Ya, barang siapa yang mencari kesembuhan dengan ilmu, maka Allah akan berikan. Ilmu itu adalah obat kesembuhan bagi diri. Jadi kalau ente sakit perut, langsung coba deh. Ini sekarang kan baru dengar nih, ya, baru dengar. Nanti malam kalau ada yang pusing, langsung pusing atau sakit perut, ente pegang yang sakit gitu. Kalau ente baca dengan yakin, ya, insya Allah, ya sudah lupa. Ya, apalagi dengan Qur'annya. Kalau Qur'an ada wa nazlu minal Qur'ani ma huwa syifa, udah pasti. Ya, yang belum hafal Qur'an, nah, ente nih. Kalau ente mukanya pusing mulu, ente harus banyak belajar. Ya, pusing mulu kan ente, dikit-dikit minta telepon ya. Nah, ente harus belajar. Yang bikin pusing kan ente nggak belajar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu ankum wa fil kitab adabul alim wal muta'allim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ubidihu Halaman berapa? Itu apa kita? ولا فقيح واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وروي أن العلماء يوم القيامة على منابر من نور. Naam. Yasfa'u yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat itu ada 3 golongan yang memberikan syafaat nanti.
Ya, yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun al-anbiya. Yang pertama para nabi nanti akan menolong umat-umatnya. Tsummal ulama, kemudian para ulama. Makanya kita ini dianjurkan untuk dekat dengan ulama, untuk mencintai ulama. Agar apa? Agar nanti ulama itu memberikan pertolongan kepada kita di hari kiamat. Gitu. Bahkan ada seorang dikisahkan di antara kekhususan seorang ulama itu, ada seorang yang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk nerakanya Allah. Ya. Lalu sebelum dimasukkan ke neraka, itu Allah bertanya kepada malaikat, ya malaikat, itu orang dekat nggak sama ulama? Ditanya, nggak dekat ya Allah. Cinta nggak sama ulama? Nggak cinta ya Allah. Atau dia pernah nggak duduk di majelis-majelis yang ada ulamanya? Nggak pernah. Ada orang nggak cinta ulama, nggak pernah duduk sama ulama. Ya, pernah nggak bertemu dengan ulama di satu majelis, bertemu lihat, pernah nggak? Nggak pernah. Ya sudah, ini pertanyaan terakhir. Pernah nggak itu orang bertemu dengan orang yang orang itu pernah bertemu dengan ulama? Oh ada, masukkan dia surga. Kalian mungkin nggak pernah bertemu dengan Abuya Hasan misalnya, ya, tapi kalian bertemu dengan Abuya Segaf, maka kalian pernah bertemu dengan Abuya Hasan. Beliau nanti ulama ini akan memberikan syafaat kepadanya. Kalau kalian nggak kenal ulama, kenalnya pemain bola, kenalnya artis sinetron, kenalnya artis-artis ibu kota, artis-artis Hollywood, ya kalian masuk surganya, masuk nerakanya sama mereka. Dan mereka tidak akan memberikan pertolongan sendiri-sendiri. Kalau mereka artis itu ternyata masuk surga, ada yang pengikutnya masuk neraka, nggak bisa nolong, nggak memberikan syafaat. Tapi cinta ulama, kenal ulama, kalian bisa. Siapapun ulama, nggak boleh kalian benci, nggak boleh kalian hujat siapapun, gitu. Meskipun dia itu berfatwa salah, berkata salah, atau berbuat salah, bukan urusan kalian. Baiklah, bukan urusan kita. Urusan kita mencintai ulama. Urusan ulama berbuat ABC, urusan dia dengan Allah yang ada tanggung jawabnya. Gitu. Jangan kita ikut-ikut menghukumi ulama itu. Kecuali sudah masalah akidah, seperti ulama Syiah, ulama yang agama Ahmadiyah, nah itu memang sudah bertentangan dengan akidah. Kalau misalnya ada, naudzubillah nasallallahu alaihi wal afiyah, kemudian ada seorang ulama yang korupsi misalnya, ya orang ulama yang mencuri misalnya, gitu ya, itu urusan dia dengan Allah. Tugas kita mencintai ulama itu, karena kita tidak tahu. Mudah bagi ulama yang mencuri tadi misalnya untuk bertaubat kepada Allah, dan kita nggak tahu. Mungkin kalian lagi tidur, lalu si ulama yang berdosa ini dia ngajar atau dia mengamalkan ilmu yang pernah dipelajari sehingga dosanya diampun, kita nggak tahu. Hukum Allah sudah berbalik, yang tadinya berdosa sudah dimaafkan sama Allah, tapi hukum kita masih terus menghujat. Masih dia rusak, masih ulama apa, masih aja terus, padahal hukum Allah bisa saja. Maka dikatakan darahnya ulama itu adalah racun, berbahaya buat kita. Berbahaya karena mudah buat ulama itu meraih ampunannya Allah, gampang. Duduk seperti ini, mengajar dengan ikhlas, dengan lillahi ta'ala, itu memintakan ampun semua makhluk yang ada di muka dan bumi. Keistimewaan. Makanya bermimpilah kalian menjadi orang alim, bermimpilah kalian menjadi seorang yang bisa menyebarkan ilmu gitu. Karena duduk ngajar sebegini aja nih, ngajar begini ini,
itu malaikat memintakan ampun, semua makhluk memintakan ampun kepada muallimin al-khair, kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Wah, kita nggak tahu, bisa jadi dia itu ulama tadi yang berbuat salah, yang menyimpang, yang itu mungkin kemudian dapat hidayah, diampunkan dosanya oleh Allah, diampunkan tobatnya, diterima tobatnya oleh Allah. Sementara kita yang nggak tahu terus menghujat, terus kita mencaci, terus kita meremehkan, terus kita menjatuhkan. Nah, itulah yang dinamakan racunnya darahnya ulama. Di perbuatan kita balik, padahal ulama itu diampuni dosanya oleh Allah, balik ke dirinya sendiri yang menghujat, yang mencela. Allahu a'lam bishawab. Ilman warzuqni fahma min kabagi min al-wadud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah wa dama nafa bi ulumihi wa ulumikum fid darain. Amin. Radhiyallahu anhu wa ankum. وهل يكب الناس في النار على من آخرهم إلا حصائد ألسنتهم والبطن كفها عن تناول الحرام والأذن كفها عن الاستماع إلى المحرم والرجل كفها عن شيء المشي إلى المحرم. وقال رضي الله عنه ليلة الجمعة الرابعة من شهور رمضان سنة 1325 بعد الإرشاد بقصيدة له إنما أشكو بثي وحزني إلى الله المشتكى وهو المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذو البصيرة النافذة والقلب السليم مع أبناء الزمن في خيرة كبيرة هو في جانب وهم في جانب لا هو مساعدهم ودخل معهم ولهم وفقوه أقبل عليهم. Kita ini, kata Habib Ali, kita ini dalam sisi yang berbeda dengan mereka, orang-orang yang kafir, orang-orang yang non muslim. Ya, hum fi janib wa nahnu fi janib. Ya, enggak ada urusannya lakum dinukum waliyadin. Maka untuk orang yang beriman kepada Allah tidak ada tempat mustaka, mengadu, curhat, sharing, ya, kecuali ilallah. Ya. Ilallahil mustaka wa huwal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Dzul basyirah nafidhah wal qalbu salim ma'a abna'iz zaman fi hirah kabirah. Hum fi janib wa hum fi janib. Orang yang mempunyai pola pikir yang luas tentang Allah, yang mempunyai keyakinan yang kuat tentang Allah, mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung di zaman ini. Ini orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang sangat kuat kepada Allah, keyakinannya di zaman ini tidak goyang, tidak getar sedikit pun. Dia akan terus lewati semuanya. Maka seperti yang kita ajarkan setiap hari, yakinlah kepada Allah. Allah tidak ada tempat mengadu, tidak ada tempat mengeluh, memintakan semua permohonan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum yusaidun. Orang-orang gak bisa nolong kita, orang-orang gak bisa bantu kita, orang-orang hanya bisa menertawakan kita, mencemooh kita, ya, menyalahkan kita. Itu sifat manusia. Kalau dia bisa menolong sekali, dia akan bosan kalau dimintai 2 kali. Dan manusia itu punya sifat yang tidak tulus, pasti diungkit dan pasti dia akan minta balasan. Tapi kalau sudah Allah mustaka, Allah tempat kita mengadu, maka pasti Allah akan kabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la
من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر